Selamat pagi. Ini kegiatan praktikum kita yang ketiga ya, cuman mata pelajarannya sekarang itu teknologi dasar otomotif. Materinya klasifikasi engine. Sebelum kita memulai kegiatan praktikum kita hari ini, silakan satu orang pimpin berdoa ya untuk memulainya. Sebelum kita memulai kegiatan praktik kita, mari kita berdoa menurut firman kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk praktikum kita hari ini, saya sudah bagikan job sheet itu ya, bisa kalian lihat. Di situ ada tujuan, alat dan bahan, keselamatan kerja, teori dasar. Yang pertama dulu kita bahas tujuannya. Baik, bisa dilihat di job sheet. Tujuannya yang pertama itu kalian dapat membedakan jenis mesin pada masing-masing sepeda motor. Seperti yang kalian tahu, sepeda motor di sekitar kita itu kan banyak jenisnya ya, ada macam-macam jenis mesinnya. Jadi tidak semua sama, bukan cuma sebatas cc. Cc itu kapasitas mesin. Kalau misalkan untuk sepeda motor itu konstruksi kepala silinder, kemudian konstruksi pokoknya berbeda ya. Nanti kita akan bahas di sini. Itu yang bisa kalian bedakan nanti. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan definisi motor bakar. Nah, karena kalian kelas 10, ini sangat penting supaya kalian bisa bedakan apa perbedaan dari motor bakar ya. Karena kita banyak banyak bercengkrama dengan motor bakar ya. Kalau misalkan kita itu masih sudah menggunakan motor listrik, otomatis kalian mempelajari tentang motor listrik. Kalau sekarang kan banyak yang terkenal itu motor listrik ya, untuk istilahnya pengganti motor bakar, tapi itu masih belum populer karena yang namanya motor listrik kan lebih mahal dia ketimbang motor bakar. Yang ketiga dapat menjelaskan klasifikasi engine. Nah, klasifikasi engine ini misalnya kalau kalian lihat mesin sepeda motor, kalian bisa tahu ini jenis mesin apa, kemudian dia termasuk speknya bagaimana, seperti itu. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama itu ada buku paket teknologi dasar otomotif. Nanti di situ ada materi-materi tentang klasifikasi engine ya, jadi lengkap di dalamnya. Yang kedua itu brosur spek sepeda motor. Jadi brosur ini brosurnya ya. Jadi kalau misalkan kita beli motor itu kan ada brosurnya ya, jadi bisa kita lihat di dalam brosur ini spesifikasi mesinnya. Itu juga sebagai nilai jual sepeda motor. Beda mesin, beda juga performanya kan kayak gitu. Kemudian karakternya juga berbeda gitu. Itulah gunanya kita mempelajari dari spek dulu. Selanjutnya untuk keselamatan kerja sama seperti kemarin ya, pakaian yang baik, kemudian menggunakan penutup wajah atau masker, kemudian alat sesuai fungsinya. Untuk teori dasar, nah silakan dilihat juga di job sheet-nya. Motor bakar, suatu mekanisme konstruksi mesin yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Terjadinya energi panas karena adanya proses pembakaran bahan bakar, udara, dan sistem pengapian. Jadi di dalam mesin motor bakar itu ada terjadinya proses pengubahan energi ya. Karena di situ ada pembakaran bahan bakar, bahan bakarnya apa? Bensin, pertalit, pertamax, seperti itu. Kalau yang lain itu kan solar ya. Kalau solar itu di Pertamina namanya decklight. Ada udara. Kemudian ada sistem pengapian untuk menyalakan bahan bakar dan udara itu tadi kan. Dan memungkinkan terjadinya siklus kerja mesin untuk usaha tenaga dorong. Dari hasil ledakan pembakaran diubah oleh konstruksi mesin menjadi energi mekanik atau tenaga penggerak. Makanya motor kita itu bisa jalan karena di situ ada proses mekaniknya. Nah, kita masuk
dari klasifikasi engine. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan ruang pembakaran, bisa dilihat di situ ya. Ini saya jelaskan sedikit intisarinya saja ya. Tapi kalian punya gambaran ya sedikit gitu. Yang pertama itu motor penggerak dalam. Jadi sistem mekanismenya di dalam. Itu ada pertama motor pembakaran jenis motor spark ignition engine, motor bensin ya. Bensin, pertalit, pertamax itu sama. Pokoknya dia pakai busi dia untuk menyalakan ya pembakarannya. Kedua ada motor pembakaran jenis compression ignition engine, itu motor diesel, dia menggunakan kompresi atau tekanan tinggi dia. Jadi bahan bakar itu disemprot, dikabutkan. Pada saat tekanan tinggi terbakar dia bahan bakar itu. Makanya kalau di diesel itu nggak ada businya. Busi itu kalau di diesel bukan busi seperti untuk memercikan api, tapi dia untuk pemanas, gitu ya. Selanjutnya ada turbin gas. Nah, turbin gas ini banyak kalian temukan di pesawat, itu mesin turbin ya. Selanjutnya, motor pembakaran luar. Motor pembakaran luar ini ada dua jenis ya. Ada sistem pembangkit daya uap dan jenis boiler. Kalau di Jawa sana, bagi yang pernah lihat kereta api zaman dulu ya, itu menggunakan sistem pembakaran luar dia, menggunakan uap seperti itu. Selanjutnya klasifikasi engine berdasarkan susunan silinder. Nah, di sini sudah kita menemukan jenis motor ada yang menggunakan salah satu dari jenis ini. Ada yang tipe inline. Kalau tipe inline itu silindernya sejajar gitu ya. Entah silindernya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Inline, jadi sejajar, pistonnya itu berdiri sama gitu ya. Sejajar. Silinder 1, 2, 3, 4 ya gitu. Kemudian ada tipe V. Nah, tipe V ini konstruksinya silindernya itu bentuknya V. Jadi kalau dilihat dari mekanismenya pistonnya itu ada di depan dan di atas gitu ya. Jadi bentuk V. Kemudian tipe boxer. Nah, tipe boxer ini silindernya terletak di kiri dan kanan dia. Boxer namanya. Kalau ini biasanya akan kalian temukan di motor jenis seperti jenis BMW ya, motor BMW itu mesin boxer dia. Kalau tipe V ini di mesin, kalau kalian pernah nonton MotoGP yaitu ada di motor Honda MotoGP itu dia pakai mesin V. Kalau inline itu motor Yamaha ya di MotoGP ya. Inline. Nanti bisa ya kalian browsing-browsing di internet itu lihat. Kalau kita bahas di sini semuanya itu sistemnya satu silinder. Kalau satu silinder itu nggak ada sistem segala V boxer karena di silinder kan cuma satu. Cuman ada dua aja dia. Entah itu mesin tegak atau apa? Tidur atau kayak motor bebek itu ya. Silindernya tidur ya. Kalau motor sport tegak dia kayak gitu. Itu aja bedanya. Selanjutnya klasifikasi engine itu berdasarkan juga dengan sistem pendingin. Nah, sistem pendingin kalau di spare motor ada dia sistem pendingin udara dan air. Air itu cairan ya. Dia menggunakan, kalau air menggunakan apa? Radiator kan. Sedangkan kalau pendingin udara menggunakan sirip di bloknya itu ya. Tahu ya siripnya? Sirip-siripnya itu. Sekat-sekatnya itu loh, yang di kepala silinder. Kemudian klasifikasi engine berdasarkan silinder bor ya. Kalau ini pendinginan silinder bor dengan langkah torak. Yang pertama itu ada square engine. Nah, kalau square engine ini bisa dilihat di spek ini ya. Kalau misalkan langkah piston dan diameter silindernya sama, berarti dia tipe square engine atau kotak dia. Kalau misalkan untuk long stroke itu langkahnya lebih besar nilainya ketimbang diameter pistonnya. Sedangkan untuk yang short stroke itu langkah
pistonnya itu lebih pendek, kemudian diameter pistonnya lebih besar kayak gitu. Itu bisa dilihat di spek ini ya, di brosurnya ya. Jadi kalau kita lihat di brosur sepeda motor, pada saat dia menyatakan cc itu ada diameter dan langkah ya. Misalnya ini R25, diameternya 60 mm, langkahnya 44,1 mm. Berarti mana yang lebih besar, diameter atau langkahnya? Lebih besar apa? Diameternya kan. Coba ulangi lagi. Nah, gini kan diameternya 60 mm, langkahnya 44 mm. Lebih besar diameter. Berarti dia termasuk mesin diameternya kan lebih besar dari langkahnya. Berarti dia short stroke engine gitu ya contohnya ya. Kemudian kita ke contoh yang lain. Nanti kalian yang jelaskan ya. Ini saya kasih contoh sebagian aja. Misalkan ini saya ambil contoh motor Aerox ya, Yamaha Aerox. Kita lihat di sini di speknya, di bagian cc-nya dia ada diameternya. Kalau untuk Aerox itu diameternya 58 mm, kemudian langkahnya 58,7 mm. Berarti dia sama aja 58. Berarti dia termasuk mesin square karena dia diameter dan langkahnya sama. Seperti itu, bisa dimengerti? Atau saya kasih contoh satu lagi ya, motor ini. Ini yang populer nih di Yamaha, Fiction. Motor Fiction, kita lihat speknya. Fiction itu kalau dari peluncurannya ada dua jenis ya, ada yang Fiction all new Fiction ya. Kemudian ada Fiction R. Kalau Fiction R itu mesinnya 11, 12 sama R15 itu. Kita lihat dulu yang Fiction all new. Diameternya dia 57,0 mm, langkahnya 58,7 mm. Berarti dia apa? Ya, long stroke ya. Pistonnya lebih kecil dari langkahnya. Sedangkan kalau Fiction R apakah sama? Kita lihat di sini. Nah, kalau Fiction R itu diameter piston itu 58, sedangkan langkahnya 58,7. Berarti dia termasuk hampir square dia. Cuma beda 0,7 itu masih bisa dibilang square dia. Kalau bedanya 1 mili itu baru bisa dikatakan apakah itu long stroke atau short stroke begitu. Ada istilah lain kalau di dunia otomotif itu namanya apa? Upper bore. Upper bore itu apa? Pistonnya, bornya itu lebih besar gitu kan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Kalau tidak ada ditanyakan, saya lanjut lagi ya ke langkah kerja ya. Bisa dilihat di langkah kerja. Ya, kita masuk ke langkah kerja. Yang pertama itu kalian mengamati gambar dan teks isi brosur spek yang ini tadi ya. Nah, yang ini. Yang ini tadi kalian baca, kalian lihat isi dalamnya. Nggak cuma lihat gambar ya. Memang kalian mau beli motor. Saya kan nggak jualan motor. Kalau saya jualan motor kan bukan itu lagi sistemnya. Ini fiturnya gini loh. Ini keren nih, cocok buat masnya gitu kan. Kalau kalian kan dipanggil mungkin mas gitu ya. Buat adik gitu kan motornya. Jadi kalian amati isi brosur ini. Nanti ini brosurnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Nah, pas jumlah kalian ada 6. Jadi masing-masing memegang brosur ini
bisa dibaca nanti ya, dilihat dulu. Kalau di sini kan kalian mengambil salah satu brosur, tapi di sini saya karena jumlah kalian pas 6 ya, jadi otomatis saya kasih satu-satu beda motornya kan gitu. Kemudian kalian menyebutkan nama dan merek sepeda motor pada brosur, kan cuma dilihat doang ini ya. Biasanya merek motor itu lebih besar dia kelihatannya gitu. Kalian sebutkan. Kemudian kalian menyebutkan spek sepeda motornya tadi ya, cc-nya berapa, apalagi tipe-nya berapa, sistem pendinginannya apa, kan sudah saya jelaskan kan ada 2 sistem pendinginan. Ini termasuk sistem pendinginan apa. Pokoknya yang sudah saya jelaskan termasuk klasifikasi engine itu kalian sebutkan nanti. Kemudian kalian menentukan klasifikasi engine sepeda motor pada brosur. Yang keenam, menunjukkan perbedaan sepeda motor pada brosur dengan mesin sepeda motor pada brosur yang lain gitu. Caranya gimana? Caranya nanti kalian tukaran brosur, kalian bandingkan dan kalian sebutkan merek beda dengan mesin motor ini loh gitu. Kalau yang tadi misalnya square, yang satunya long stroke gitu bedanya. Kalian yang jelaskan. Untuk tugasnya itu kalian menulis apa yang kalian jelaskan di depan nanti. Komen tulis nama motornya, mereknya, merek itu brandnya ya. Misalnya Yamaha, Honda gitu. Kemudian jenis mesin, bahan bakar, klasifikasi engine kalian tulis. Kemudian tulis kembali perbedaan yang kalian sampaikan tadi. Beri keterangan nama komponen yang menjadi perbedaan mesinnya gitu ya. Jadi itu bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, kita mulai ya praktikum klasifikasi engine-nya ini dan perbedaan mesin berdasarkan spek mesinnya. Ya, silakan dilihat dulu brosur spesifikasi motornya ya. Lihat-lihat fiturnya nggak apa-apa. Apa kelebihannya gitu kan. Ini motornya King ya. Pernah lah ya lihat motor King? Pernah. Ini motornya apa? Jupiter Jet One ya. Iya, Pak. Kalau Jet One ini populer ya. Sudah pasti tahu ya. Ini motornya apa? Nama motornya apa tuh? Motor R25. Iya. Pernah lihat motor R25 tuh? Ya, nanti dijelaskan ya. Perkenalkan, nama saya Friendly. Di sini saya mengambil brosur Yamaha dengan merek NMAX, dengan merek motor NMAX dan kecepatan cc 155 km/jam. Jadi spek yang ada pada motor ini adalah mesin 155 cc yang dilengkapi dengan Bluetooth dengan VVL atau variable quick action, membuat performa tarikan mesin lebih bertenaga. Dan klarifikasi engine pada sepeda motor ini adalah tipe mesin liquid cold four stroke
dengan jumlah posisi silinder, single silinder atau satu silinder. Kapasitas mesin 155 cc dengan diameter langkah 58,0 mm kali 58,7 mm atau milimeter. Perbandingan kompresi 10,5. Jadi kualifikasi engine berdasarkan perbandingan silinder bor dengan langkah torak adalah long stroke engine karena perbandingan kompresinya lebih kecil daripada diameter langkah. Besar meter perbedaan. Dan di sini saya mengambil satu brosur lagi, brosur Yamaha dan merek mesin R25. Jadi spek yang ada pada sepeda motor ini adalah dia berkapasitas dengan tipe mesin 250 cc dengan tipe silinder atau posisi silinder 2 silinder inline atau tegak. Tipe transmisi manual 6 percepatan dengan diameter langkah 60,0 kali 44,1 mm. Perbandingan kompresi 11 atau 6 atas 11,6 bagi 1. Jadi klarifikasi engine berdasarkan perbandingan silinder bor dengan langkah torak adalah short stroke engine karena tipe langkahnya lebih besar dibandingkan dengan perbandingan konveksi dengan daya maksimum 36 PS dalam kurun 25,5 kW atau sama dengan 1100 rpm. Jadi perbedaan mesin ini dengan mesin yang pertama tadi adalah perbedaan mesin R15 dengan mesin NMAX adalah perbedaan kapasitas mesin dengan silinder, transmisi dengan diameter langkah dan perbandingan maksimum. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat temannya dulu. Jadi dia menjelaskannya cukup bagus ya dan lengkap. Nanti kalian juga menjelaskannya kayak gitu, malah lebih bagus lagi dari dia gitu kan, lebih lengkap. Ambil pinta brosur dari temannya yang lain, dibandingkan dan kalian jelaskan perbedaannya gitu kan. Kekurangan kelebihan juga bisa gitu. Jadi gitu ya, bisa dijelaskan. Kita lanjut ke yang lain. Perkenalkan, nama saya Dian Deniki. Di sini saya sedang mengamati browser motor dan saya akan menjelaskan browser motor ini. Nama R25, merek Yamaha, tipe mesin DOHC 250 cc, bahan bakar bensin sama pertalite. Klasifikasi engine pendingin air long stroke engine 2 silinder engine. Diameter lengkap 60,044,1 mm. Perbandingan kompresi 11,6 bagi 1. Daya maksimum tipe transmisi manual 0,6 percepatan. Saya akan mengambil satu browser lagi. Nah, di sini saya mengambil browser dengan merek motor Vision. Saya akan membedakan dengan browser yang pertama tadi.
Jadi perbandingan browser motor R25 dengan Vixen adalah perbandingan kompresi, diameter langkah, tipe transmisi, daya maksimum, dan jumlah silinder. Itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Triano. Di sini saya mengambil brosur nama motor Aerox 155 merek Yamaha. Jenis mesin liquid cooled four stroke SHAC. Bahan bakarnya bensin pertama dan volume silinder 155 cc. Klarifikasi engine, long stroke engine, dan sistem pendinginan udara. Dan di sini saya mengambil brosur motor Vixen merek Yamaha. Ya, di sini perbedaannya adalah karena diameter motor Aerox sama motor Vixen adalah berbeda. Aerox memiliki diameter 58 kali 58 7 mm dan Vixen memiliki 58,0 kali 57,7 mm. Dan juga volume silindernya di sini Aerox memiliki 155 cc, sedangkan Vixen R 1,55,1 cc. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya William Christopher. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi motor Jupiter Jet merek Yamaha. Jenis mesin 2 HP SOHC 113,7 cc. Klasifikasi bahan bakar bensin, klasifikasi engine, ruang pembakaran motor bensin, susunan silinder tipe inline karena silinder tunggal dan datar. Sistem pendinginan berpendingin udara atau silip. Pendinginan silinder bor dengan langkah torak short stroke engine karena diameternya kecil dan langkahnya besar, yaitu 50,0 mm dikali 57,9 mm. Di sini saya akan membandingkan perbedaan antara motor Jupiter Jet merek Yamaha dan motor Aerox merek Yamaha. Perbedaannya yaitu ada pada pendingin silinder bor dengan langkah toraknya. Kalau di motor Jupiter Jet, langkah torak pendinginan silinder bor dengan langkah toraknya yaitu short stroke engine, sedangkan pada motor Aerox 155 yaitu square engine. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldiano. Di sini saya mengambil brosur dengan merek atau nama motor Yamaha Vixen R. Tipe mesin SOHC 4 valve PPR. Bahan bakar bensin pertama pertalite. Klasifikasi engine diameter kali langkah 58,0 kali 58,7 mm. Perbandingan kompresi 11,6. Volume silinder 155,1 cc. Daya maksimum 14,2 kW atau 10.000 rpm. Torsi maksimum 14,7 Nm atau 8.500 rpm. Kapasitas oli mesin 1,05 liter. Sistem pendinginan menggunakan pendinginan air yaitu radiator. Di sini saya akan membandingkannya dengan merek motor Yamaha Jupiter Z1. Yamaha Jupiter Z1 memiliki tipe mesin 2 valve SOHC dan bahan bakar bensin pertama pertalite. Memiliki diameter kali langkah 50
mm kali 57,9 mm. Perbandingan kompresi 9,3, volume silinder 113,7 cc, daya maksimum 10,6 kW atau 7.750 rpm. Torsi maksimum 9,8 Nm atau 6.750 rpm. Kapasitas oli mesin 1 liter. Sistem pendinginan menggunakan pendinginan udara yaitu silik. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tegar. Di sini saya akan menjelaskan motor MX King. Nama Yamaha, merek MX King. Jenis mesin SDHC, bahan bakar bensin pertamax pertalit. Verifikasi satu silinder, sistem pendingin radiator, kapasitas mesin 150 cc, diameter rangka 57,0 x 58,7 meter. Yang kedua, perbandingan dari motor MX dengan NMAX. Nama Yamaha, merek NMAX, jenis mesin link with sistem HDLC, motor bahan bakar bensin pertamax pertalit. Verifikasi engine 1 sistem pendingin radiator, kapasitas mesin 155 cc, pendingin kompresi 10,57, sistem bahan bakar full heated. Sekian dan terima kasih. Demikianlah kegiatan praktikum kita pada hari ini. Silahkan untuk materi klasifikasi engine ini bisa kalian perdalam lagi ya. Satu pesan saya, kalau misalkan ada salah pada saat kalian penjelasan itu bisa kalian koreksi sendiri ya. Nanti kalian perdalam lagi karena ini kan merupakan langkah awal kalian mengenal spek mesin gitu. Jadi kalau kalian punya brosur itu harus kalian bisa tahu baca isinya gitu. Jadi setiap motor itu beda-beda dia speknya. Sampai di sini ada pertanyaan atau yang kurang jelas gitu atau mau beli saran juga? Ada? Tidak ada. Baik, dengan selesainya kegiatan kita pada hari ini, mata pelajaran teknologi dasar klasifikasi engine, maka kegiatan praktikum ini sudah selesai ya. Nanti kalian akan melaksanakan kegiatan praktikum di mata pelajaran yang lain seperti itu. Baik, sebelum kalian pulang, silakan satu orang pimpin berdoa untuk pulang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan pulang dengan tertib dan hati-hati di jalan.